Halo guys, hari ini saya mau membahas tentang Alkitab Suara Allah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan historinya. Saya mau katakan begini, Alkitab memang benar ditulis oleh manusia. Iya, pada zaman dahulu tokoh-tokoh Alkitab menulisnya di dalam ukiran batu, kulit binatang. Itu tidak bisa dibantahkan. Emang betul. Tetapi saya mau katakan, setiap manusia telah diilhamkan Allah untuk menyampaikan kebenaran. Makanya saya mau katakan begini, orang percaya memandang Alkitab harus didasari atau menggunakan kacamata iman. Iman kita kepada Yesus Tuhan. Jadi gak perlu diperdebatkan lagi. Kalau kita berdebat dengan orang yang tidak percaya, tidak akan ketemu jalan keluarnya. Apalagi keluar dari mulut kita. Alkitab ini adalah real, dituliskan oleh Allah. Tidak. Alkitab ini ditulis oleh manusia, tapi manusia yang telah diilhamkan oleh Allah untuk menyampaikan tulisan-tulisan Allah. Iya. Histori mencatat itu. Lalu terjadi yang namanya pembentukan atau pemisahan atau pengukuran yang disebut dengan mengkanonisasi Alkitab. Itu terjadi pada abad pertama sesudah Masehi. Injil Yesus sudah ada pada abad pertama sesudah Masehi. Alkitab sudah ada pada abad pertama. Jadi tidak ada kata Alkitab ini menyesatkan. Alkitab ini bukan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, memang betul Alkitab ditulis oleh manusia, tapi manusia pilihan Allah yang telah diilhamkan oleh Allah. Dan saya mau katakan sekali lagi, setiap orang percaya stop berdebat dengan orang yang tidak percaya, tidak akan ketemu. Alkitab harus dipandang dengan kacamata iman. Iman kita kepada Yesus Tuhan. Tanpa menggunakan iman, kita akan meragukan yang namanya firman Tuhan, Alkitab. Oke, lebih lanjut lagi. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Alkitab adalah suara Allah? Terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Amsal 1 ayat 7. Perhatikan baik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan baik. Kata Tuhan di dalam Alkitab itu huruf besar. Takut akan Tuhan artinya gini, tunduk pada otoritas firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Tunduk pada otoritas firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Itu adalah permulaan pengetahuan. Nanti saya akan jelaskan ada manfaat-manfaat yang terdapat di dalam Alkitab. Oke, perhatikan baik, ada kata tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang mengabaikan atau tidak percaya akan firman Tuhan. Ini orang bodoh, Alkitab mencatat. Lebih lanjut, Alkitab adalah suara Tuhan. Saya mendapatkan ini di dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya melihatnya dengan kacamata iman saya kepada Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman adalah perkataan Allah. Ya, Alkitab ini adalah perkataan Allah. Ini adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia yang telah diilhamkan oleh Allah untuk menulisnya. Setiap detail, kata per kata Allah. Ini dia yang telah dikanonisasikan. Alkitab sudah ada pada abad pertama sesudah Masehi. Tidak perlu diragukan lagi. Beberapa sejarawan dan arkeologi telah meneliti ini. Kalian bisa search lah di Google. Banyak itu tentang fakta-fakta Alkitab. Tidak hanya
pembohongan publik, tidak hanya dibuat-buat, tapi ini real, fakta yang ada pada waktu 2000 tahun yang lalu. Alkitab ini adalah suara Allah. Ini kita akan melihat ada manfaat ketika kita mempercayai Alkitab, suara Allah ini. Saya mendapatkan ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Melihatnya ini harus dengan iman. Tanpa melihatnya dengan iman, kita akan meragukan Alkitab. Dan kita tidak akan berubah menjadi orang-orang benar kalau kita memandang ini dengan kedagingan kita. Kita akan meragukan Alkitab kalau kita memandangnya dengan kedagingan kita. Kita harus melihatnya dengan iman. Iman kepercayaan kita kepada Yesus Tuhan kita. Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, ini mengajar. Wow, saya suka kalau Alkitab ini membawa kita kepada kepintaran. Amsal 1 ayat 7 yang telah kita baca tadi. Kalau kita tunduk pada otoritas firman, maka kita akan mengetahui pengetahuan yang belum kita ketahui. Maka dikatakan manfaatnya untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan, akan mudah mengampuni. Karena Alkitab mencatat Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia itu adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Pastinya kalau kita tunduk kepada otoritas firman, takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman, kita akan bisa menyelarasan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jelas. Kasih Tuhan telah Tuhan buktikan ketika Dia lahir menjadi manusia. Dia mati menebus manusia. Dia bangkit dari kematian memberikan pengharapan yang baru buat kita. Dan Dia pergi menyediakan sorga buat saya dan saudara. Tetapi Dia tidak pergi selamanya. Dia Immanuel menyertai kita. Dia kirimkan rohnya kepada saya dan saudara. Ketika kita lagi berduka, ada Roh Kudus. Ketika kita lagi sedih, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Dan akan mengarahkan, membimbing kita kepada jalan kebenaran. Wow, keren Tuhan kita. Apalagi untuk memperbaiki kelakuan. Mindset kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya akan firman Tuhan di dalam Alkitab, mungkin mindset kita adalah mindset dunia, mindset kedagingan. Sehingga iblis gampang memanipulasi pikiran kita. Sehingga iblis membawa kita jatuh di dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam kita, maka kita akan mudah untuk memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kelakuan kita pasti baik, saya berani jamin. Makanya saya bilang, takut akan Tuhan artinya adalah tunduk pada otoritas firman-Nya dan harus menjadi pelaku. Saya percaya orang yang mengimani firman Tuhan pasti akan mendapat tuntunan Tuhan. Ya, akan mendapat apalagi berkat Tuhan. Maka saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan, pasti hidupnya akan selalu penuh dengan damai sejahtera Allah. Saya mau katakan, kedamaian, damai sejahtera hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Siapa itu? Yesus Kristus. Manusia tidak bisa memberikan kedamaian, hanya Allah yang bisa. Gak heran orang yang bergaul akrab dengan Allah
mudah untuk mengampuni. Apalagi mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan haus untuk membawa orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita akan haus membawa orang yang belum percaya kepada Yesus untuk bertobat. Dan kita tidak akan serakah keselamatan itu. Kita harus berbagi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dia harus diselamatkan. Kita akan bergairah untuk menyampaikan itu. Kita rindu setiap keluarga kita, teman kita, sahabat kita, kerabat kita, orang tua kita, untuk anak kita, untuk mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. So, saya mau katakan sekali lagi. Pandanglah Alkitab dengan iman. Stop berdebat dengan orang yang belum percaya. Tidak akan ketemu jalan keluarnya. Itu hanya membuat kita menjadi kepahitan, amarah, kedengkian. Sehingga gampang jatuh di dalam dosa. Stop. Percaya saja kata Tuhan. Lakukan. Turut, tunduk. Pandang Alkitab dengan kasih dan iman. Maka kamu akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, pekerjaanmu, pergaulanmu, keluargamu. Dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.